Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, walaupun terlambat ya, karena kita baru bertemu, izinkan saya secara pribadi untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah kita selama bulan suci Ramadan 1445 yang lalu. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita diberikan umur, kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tak lupa saya juga mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan kajian pada malam hari ini, insya Allah malam ini saya akan mengangkat sebuah tema. Ini penting saya kira untuk mulai serius kita bicarakan, yaitu tentang pandangan Islam mengenai harta ya, dan keutamaan ibadah harta. Nah ini ya, ini mungkin kalau istilah Pak Dr. Haji Tis itu semacam pengantar ekonomi Islam gitu ya Pak Haji. Ya. Saya membaca beberapa buku belakangan ini. Kita penting sekali untuk memahami tema ini. Nah, mengapa? Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat berbicara tentang ekonomi atau tentang harta dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah di dalam Islam secara teknis ya, secara praktis, secara teknis
itu terbagi 3. Pertama disebut namanya ibadah fisik. Pertama ibadah fisik. Yang kedua ibadah harta. Yang kedua ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati. Saya ulang. 1 ibadah fisik. Yang kedua ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati. Dan ada ibadah yang menghimpun ketiga-tiganya. Ibadah fisik, ya. Ibadah pesak, ya. Ibadah harta, ya. Ibadah hati juga, iya. Coba naon ibadah naon tadi? Ibadah haji. Ibadah haji. Jadi ibadah haji itu menghimpun ketiga-tiganya. Ibadah fisik, ya. Karena bahkan Al-Quran menyebut dengan ungkapan wahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi di sini kita lihat. Sekarang contoh ibadah yang dominan mungkin ya, ibadah fisik. Contohnya sholat. Sholat itu hampir sebagian besar itu ibadah fisik. Karena itu maka ketika sholat kita melakukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Hampir semua sholat itu melakukan gerakan-gerakan. Yang paling sederhana gerakannya adalah sholat jenazah. Terus tuh. Yang paling sederhana itu sholat jenazah. Sholat jenazah mah teu aya rukuna, teu aya sujudna. Kecuali yang pernah melakukan itu katanya si Kabayan. Satu ketika si Kabayan ikut sholat jenazah. Tapi karena jarang, maklum rada ngedul ngaji, nah. Itu pas ketika sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Ditanya itu, Kabayan, kunaon maneh mah sholat jenazah teh make ruku dan sujud. Dasar si Kabayan da mung eleh. Ngeles. Coba budak mah ngeles teh gitu. Ini katanya, ini dosa jenazah ini kebangetan. Itu. Jadi secara umum itu yang namanya sholat itu identik dengan ibadah fisik, ya, ibadah gerakan. Walaupun juga tentu selama ibadah tersebut disertai juga dengan khudurul qalbi namanya, ya, menghadirkan hati. Ya. Bahkan juga ketika sholat itu ada yang disebut namanya syarat dan rukun. Karena itu walaupun tidak menonjol ibadah sholat itu dari sisi yang lain, tapi sedikit atau banyak sesungguhnya yang namanya sholat juga pasti membutuhkan kontribusi ibadah harta. Itu. Mengapa? Karena menyangkut syarat dan rukun. Contoh misalnya, ketika kita mau sholat, itu syarat sah sholat itu kan bersih dari hadas dan najis. Maka kita harus punya wudu. Ya. Maka untuk wudu yang sempurna kita membutuhkan air. Ya. Bahkan sekarang di dunia itu sedang melakukan apa tuh di Bali itu hari ini? Ya itu WWF namanya itu ya itu apa water forum itu ya.
itu ya, itu sedang melakukan semacam pembicaraan resmi mengenai ikhtiar untuk mengatasi krisis air. Nah, untuk berwudu yang sempurna maka kita membutuhkan air. Maka disitulah tangtos air kantenan zaman kiwari berbeda dengan ketika kita zaman dulu ya. Di kapungkur mah air teh curcor di mana-mana. Tekedah nganggo naon tekedah nganggo pompa ya itu. Tidak memerlukan biaya lah untuk mengalirkannya. Itu bahkan ketika ada seorang anak yang anaknya sekolah di Amerika sampai kemudian dia menikah di sana, satu ketika cucunya diajak ke kampung halaman katanya. Itu mungkin di sana mah sedikit-sedikit kan air harus tertutup. Nah, cenah di lembur mah cai teh ngocor wae kumaha nutup. Iya. Iya. Artinya dia butuh yang namanya harta. Itu. Syarat yang lain dalam sholat, misalnya kita diharuskan ketika sholat menutup aurat. Maka untuk menutup aurat kita membutuhkan yang namanya pakaian. Nah, di sini juga sekali lagi, walaupun ibadah sholat itu faktanya ibadah fisik, tapi sesungguhnya dia membutuhkan kontribusi terhadap harta. Begitulah seterusnya. Bahkan nih kalau kita telusuri lebih lanjut, ya, untuk sholat kita juga membutuhkan yang namanya tempat. Minimal tempat yang kita perlukan itu namanya apa, Bu? Yang di bawah kita tuh sajadah. Sajadah pangsujudan. Maka salah satu oleh-oleh itu di Mekah ya. Sajadah itu luar biasa ya. Itu sok sanaos ayeuna mah tekedah meser tebih-tebih oleh-oleh anu haji di Mekah. Meser we sajadah mati mana tak? Di pasar baru. Itu artinya apa? Ada kontribusi ekonomi. Nah, jadi sekalian, nah itu yang ibadah fisik. Sekarang ibadah harta. Ibadah harta itu yang pasti adalah zakat, ya. Yang wajib adalah zakat. Bahkan perintah zakat itu turun hampir dalam beberapa ayat itu dirangkaikan dengan sholat. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam fikih zakat, beliau menjelaskan tidak kurang dari 30 kali Allah mengulang kata sholat dirangkai dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Salah satu syarat supaya kita bisa berzakat, syaratnya adalah nisab. Nah, nisab. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah memerintahkan tentang zakat di dalam kitab suci Al-Quran, berarti sesungguhnya Dia memerintahkan kita supaya kita memiliki sejumlah harta. Janten upami bicara tentang zakat nu aya di emutan teh sanes bab mustahikna. Itu bukan berkaitan dengan golongan yang berhak menerima zakat. Justru yang harus lebih dahulu ada dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah bagaimana kita berikhtiar supaya kita bisa menjadi muzakki.
Nah, supaya kita bisa menjadi muzaki. Itu sanes mustahik lah, tapi muzaki. Minimal semangat kita menjadi muzaki itu seperti semangat kita ketika mau menunaikan zakat fitrah. Pada menunaikan zakat fitrah itu, ketika ada di kampung saya ada cerita itu seorang orang tua yang sederhana. Ketika dia ditanya perihal rezekinya, pokok nama jenak mama asal boga ke sapitraheun we. Fitrah itu menjadi apa? Prioritas. Coba kalau kita sekarang, saya mulai belajar berpikir. Ketika bicara tentang zakat, maka yang ada di pikiran saya itu adalah bagaimana caranya supaya tahun depan kita bisa menjadi muzaki. Wah, ini. Aqimus shalah wa atuz zakat. Baik. Nah, toskan tenan upami kaitan sareng ibadah haji. Itu pasti nunamina seorang muslim sepanjang hidupnya pasti bercita-cita, gaduh kahoyong, bercita-cita ingin suatu saat bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan cita-cita itu sudah ditanamkan sedini mungkin. Alhamdulillah ayeuna mah marurang kali di sekolah PAUD, sekolah TK itu sudah ada pelatihan, namanya pelatihan manasik haji. Dengan gembira, dengan semarak mereka berombongan-rombongan gitu kan, dengan memakai kain ihram. Itu ada semacam simulasinya ya. Ada rombongannya, ada kloternya dan sebagainya. Itu sudah lebih maju. Saya dulu ketika di madrasah, di masjid, ketika ngaji, mau istilah sekarang maghrib mengaji, ya itu. Nah, nuju ngaji kapungkur di lembur, ku guru ngaos teh, kantos hiji waktos, diajak jaroh istilahnya tuh dia, kapungkur mah di lembur namanya jaroh. Nah, salah satu tempat penziarahan dari kampung saya itu jaraknya sekitar 15 km. Ada satu tempat ziarah namanya Pamijahan. Di lembur abdi mampami bade ka Pamijahan teh. Kapungkur tekedah nganggo kendaraan. Mapah. Itu berangkat sekitar jam 6 pagi. Insyaallah lohor pos dugi lagi. Itu. Sampailah di lokasi tempat ziarah itu. Saya masih ingat ketika kecil itu selesai ziarah dari makam yang dituju, kemudian kita diajak untuk menziarahi satu tempat, ada namanya guha. Ada guha di situ. Nah, mau masuk ke guha itu lewat sebuah kali, ya, ada satu kali itu. Kali ini dimaksud apa? Kali itu apa namanya? Ya ini satu aliran kecil ya dilihat. Nah, lewat ke situ lalu kita masuk ke dalam guha. Kemudian di tempat guha itu ada satu tempat dikeresakeun ku Allah teh eta tempat eta teh sok disebatna teh eta mah khusus batu yang disebut topi haji. Itu kata guru ngaji saya itu sok cenah cobaan asupkeun tah kepala teh nya eta teh mastaka teh cenah kana topi haji. Itu ada batu-batu di situ ya. Batu-batu. Kemudian kita itu kita masukkan itu kepala kita itu.
Cenah lamun meujeuna cenah insyaallah oke tidak bisa naik haji. Subhanallah. Asa heureuy kamu mah. Tapi begitulah cara guru ngaji kita untuk menanamkan bahwa ibadah haji itu adalah satu cita-cita, satu harapan. Masya Allah, tabarakallah, ya dikaresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu nyangki kan kealaman biasa ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Samalih mah tahadus bini mah biasanya laksanakeun haji ka Baitullah teh raraosan teh asal langkung di Haji Muhyiddin. Dina tukang bubur naik haji tah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingin menegaskan bahwa Islam itu sesungguhnya itu sangat memotivasi kita kaum muslimin supaya kita supaya kita beribadah mempunyai cara pandang yang positif terhadap ekonomi. Kita harus punya cara pandang yang positif terhadap ekonomi. Sampai Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan, "Solahu ummati bil ilmi wal mali." Maslahatnya umatku itu dengan dua hal, dengan ilmu dan harta. Maslahatnya umatku itu dengan ilmu dan harta. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, nah ada beberapa doa. Bahkan doa ini dituntunkan langsung oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng saya netepan urang dianjurkeun ngadoa ku doa ieu. Urang sarengnya geura aos doa. Mudah-mudahan karekam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sareng. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam doa ini kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah 4 hal. Nyuhunkeun ke Allah 4 perkara. Pertama, ya Allah, kami mohon kepadamu al-huda. Al-huda itu hidayah. Iman, ya, hidayah, keimanan, ketauhidan. Satu. Yang kedua, wattuqa. Nyuhunkeun ka Allah tu at-tuqa, takwa. Mohon kepada Allah supaya kita diberi ketakwa. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah al-afaf. Apa itu afaf? Afaf itu kecukupan. Kecukupan. Istilah orang sekarang, minimal kita dalam kehidupan sehari-hari mohon kepada Allah minimal di pasihan pas-pasan. Cenah gitu istilahna teh. Pokoknya nama pas periogi aya. Itu pas-pasan teh wajib. Itu dalam bahasa Arab namanya afaf. Kecukupan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi yang keempat, wal afaf. Yang keempat, wal ghina. Satu huda, yang kedua at-tuqa, yang ketiga al-afaf, kecukupan, yang keempat al-ghina, yaitu kekayaan. Kekayaan. Baik, ini doa Rasulullah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Mohon kepada Allah supaya kita diberi al-ghina. Apa itu ghina? Kekayaan. Hanya ghina itu Gina sok dianggon jenengan nami Gina. Nah, upami dina asmaul husna ma aya al-ghani. Ghaniyun. Nah, ghaniyun. Nah, itu. Saha jenengan teh mugni. Nah, mugni jadi nama orang. Kalau perempuan biasanya Gina. Itu Gina, itu saha jenengan teh abdi Gina, neng Gina. Nah, Gina itu artinya kaya. Dalam arti kaya bukan hanya kaya harta. Gina itu selain kaya harta juga kaya ilmu. Kaya ilmu juga kaya jiwa. Tuh. Numawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina Al-Qur'an disebutkan ku Allah teh dipasihanana zina. Wa wajadaka ailan fa'al. Ada surat Ad-Duha. Wa wajadaka ailan, dan aku mendapatimu wahai Nabi ailan, dalam keadaan ailan itu sebatang kara. Ya, tidak berkemampuan ailan itu. Fa'agna, lalu aku mengayakan engkau. Nah, bagaimana caranya Allah mengayakan Nabi Muhammad? Dipertemukan oleh Allah dengan seorang pengusaha sukses. Siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah melihat bahwa wah, orang ini punya potensi, bakat bisnis yang luar biasa. Maka beliau kemudian dipercaya menjadi manajer. Oh, itu sekarang itu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Itulah Gina. Baik. Pada saat yang lain Nabi juga mengajarkan doa kepada kita. Kebalikan dari yang tadi. Upami tadi mah urang dibimbing nyuhunkeun ke Allah opat perkara. Hidayah, ketakwaan, kecukupan, kekayaan. Sekarang dibalikan doanya oleh Rasulullah. Saya baca doa ini ada dalam kitab Ekonomi Islam, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengajarkan doa ini mengutip hadis Rasulullah. Apa yang diajarkannya? Kita berlindung kepada Allah dari dua hal. Allahumma, manggasaran. Inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Oh, Masya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal kufri. Dari apa? Dari kufur. Wal fakri, dan fakir. Oh. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Bahkan ada satu ungkapan, bukan ungkapan. Semula ini dikatakan hadis, tapi menurut penelitian terakhir ini ternyata bukan hadis. Ini adalah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata dalam satu pernyataannya, kazal fakru, hampir saja, nyaris kefakiran itu ayyakuna kufran. Oh, kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran itu membawa manusia kepada kekafiran. Nauzubillah ini. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri.
Ya Allah, abdinya lindung ka Gusti tina kubur sareng pakir. Nah, ini. Nah, masih mendingan orang boleh saja misalnya seseorang secara finansial dia pakir, tapi keimanannya dia hebat, maka itu masih mendingan. Dia terselamatkan. Tapi bagaimana kalau kedua-duanya itu terjadi? Naudzubillahi min dzalik. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Nah, karena itu maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Nah, ada riwayat yang lain kepada ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Satu ketika ada seorang pemuda hiji waktos aya seorang pemuda di waktu duha. Hari waktu duha mah waktuna di daramel. Anu ka pasar arangkan ka pasar waktos duha. Anu ka kebon di daramel ka kebon. Anu ka kantor di daramel ka kantor. Apapun profesinya, waktu duha itu adalah waktunya untuk bekerja. Satu ketika ada seorang pemuda, saatnya yang lain bekerja, dia malah dia kemudian didapati oleh Rasulullah sedang duduk di sudut masjid, di juru di masjid nage. Itu sanes di juru di masjid nage. Itu. Dan di masjidnya itu bukan untuk sholat duha, bukan. Di masjidnya itu justru dalam keadaan dalam keadaan wajah yang muram durja. Muram durja ya. Cek bahasa barudak kayak nama madesu. Terang madesu. Masa depan suram gitu ya. Tidak tampak tanda-tanda yang mencerahkan ya. Itu justru yang ada itu yang tampak dari raut wajahnya itu wajah yang penuh dengan kusut masai, itu kusut masai. Nah, kemudian dihampiri oleh Rasulullah. Pemuda, kenapa kamu ketika orang lain justru saatnya bekerja, melakukan banyak hal, kau malah diam di sini dalam keadaan wajah yang begini lesu. Kenapa? Katanya gitu ya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya dalam posisi dalam posisi seperti ini? Bagaimana mungkin? Saya tidak bingung, saya kalut, saya bingung. Kenapa? Karena ini saya punya tagihan. Gaduh tagihan, terus jatuh tempo, gitu. Sudah jatuh tempo, punya tagihan, belum terbayar untuk membayar, gitu ya, belum terbayar untuk membayar itu, terus dipuntang panding, nambut kasih tadi tu kadia, itu, nihil dacan kengeng, bingung. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah SAW menghampirinya. Inginkah kamu aku ajarkan sebuah amalan yang jika kamu amalkan amalan ini, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan kamu. Nah, apa amalannya? Nah, kemudian ketika itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Dan insya Allah doanya sering diamalkan. Tinggal kita mengintensifkan amalannya. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, itulah doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal
hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu pertama minal hammi, ham-ham, galau istilah berdakaina, wal hazan, dari keresahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku berlindung padamu minal azzi, dari lemah, terutama lemah iman, lemah semangat, lemah lesu, tidak bersemangat. Minal azzi wal kasal. Kasal itu malas. Malas. Kita harus berlindung kepada Allah. Satu, minal hammi, dari kehamhaman. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah wal hazan. Hazan, sedih, memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Wa a'udzubika minal azzi, aku berlindung kepadamu dari lemah. Ya, lemah, terutama lemah semangat. Wal kasal, kasal, malas. Malas, tidak bersemangat. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari jubun. Apa jubun? Jubun itu sifat mental pengecut. Tidak berani mengambil resiko. Itu yang namanya hidup mah tidak lepas dari resiko. Bahkan saya baca dalam literasi terakhir itu, kita harus melangkah itu untuk berjihad. Dalam situasi sulit, hebatnya spirit haji itu luar biasa. Dari dulu sampai sekarang itu yang namanya ibadah haji. Walaupun situasi penuh dengan ancaman, tapi orang berani pergi untuk berhaji itu, walaupun dia harus menghadapi segala risiko. Ini hebatnya itu. Jadi itu namanya wa'udzubika minal jubni wal bukhli, bakhil, pelit, wal fashal, dan gagal, hidup dalam kegagalan. Wa min ghalabatid dain, dan hidup dililit hutang. Wa qahrir rijal, dan berada dalam telunjuk orang lain. Dan seterusnya. Nah, bahkan kemudian Rasulullah mengajarkan lagi satu doa sesudah itu. Allahumma bina bihalalika. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halalmu. Allahumma bini bihalalika an haramika, bukan rezeki haram, bukan. Wa agnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, bukan yang berasal selain daripadamu. Inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini baru pengantar pembicaraan ini. Insya Allah mungkin nanti sambil saya cari bahan-bahannya lebih lanjut, ya, saya secara pribadi ingin mulai mengembangkan satu pembicaraan. Bahkan mohon maaf, di lingkungan kami di Muhammadiyah saat ini, ya, kita sedang mengembangkan yaitu risalah Islam berkemajuan, dan salah satu doktrinnya yang diajarkan kepada seluruh warganya itu adalah apa? Jihad hari ini adalah jihad ekonomi. Jihad kita hari ini adalah jihad ekonomi, supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Paling tidak, yaitu apa? Ya, paling tidak kita syukur kalau kita bisa memberikan manfaat pada diri sendiri, ya, dan orang lain. Minimal kita tidak menjadi beban ketergantungan orang lain. Inilah Islam mengajarkan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita dengan semangatnya itu dahulu memberikan ajaran-ajaran kepada kita bahwa Islam itu identik dengan kemuliaan. Bagaimana mungkin kita akan menjadi mulia, katanya gitu ya, kalau kita tidak bisa menunjukkan kemandirian, termasuk dalam kehidupan, kesejahteraan, ekonomi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita.
Eta doa haji teh. Doa haji, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Itu eta nuju tawaf eta nuju tawaf eta di aos teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus itu walaupun diprotes oleh istri yang kedua itu aya seorang suami naik haji itu bojo anu hiji jenenganana Hasanah nu hiji Khadijah itu bang ganti atuh kali-kali Hasanah mulu yang disebutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi intinya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa harta itu akan mulia ketika berada di tangan orang-orang yang soleh dan akan menjadi sumber kemadaratan ketika dia berada di tangan orang-orang yang salah. Nah, karena itu maka kita diajarkan bagaimana kita bisa mendidik. Wah, banyak nanti kalau kita gali dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menegaskan saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua harus khawatir jika di kemudian hari kita meninggalkan keturunan yang lemah. Lihat surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Mudah-mudahan ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Insya Allah nanti dilanjutkan pembicaraan ini pada kesempatan yang akan datang. Hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.